Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera buat Sobat Traders. Perkenalkan, saya Denny, trading analis dari DidiMax. Untuk di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai structure market. Kenapa kita perlu membahas structure market? Karena structure market adalah hal terpenting di dalam menganalisa market. Mau itu menggunakan technical support resistance, SND, dan lain sebagainya, tetap pergerakan market itu bisa terlihat trennya ketika kita mempelajari structure market. Baik, untuk itu kita langsung aja ke chartnya ya. Nah, buat Sobat Traders, perlu dipahami juga untuk structure market itu terbagi menjadi dua. Ada structure bullish dan juga ada structure bearish. Nah, structure bullish dan structure bearish ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada structure eksternal dan juga ada structure internal. Untuk mengidentifikasi structure market, itu alangkah baiknya kita analisa dulu structure market eksternalnya. Structure market eksternalnya dulu. Nah, di sini sebagai contoh kita analisa secara langsung ya, Bapak Ibu. Nah, untuk analisa structure market eksternal, kita gunakan time frame yang lebih besar ya. Kita gunakan time frame yang lebih besar di H4 ya. Sebentar, agak nge-lag ya. Oke. Nah, ini mappingan saya kita hapus dulu ya. Oke. Untuk menganalisa market berdasarkan structure market eksternalnya, kita gunakan time frame yang lebih besar. Di sini saya gunakan time frame H4 ya. Time frame H4, terus kecilkan skalanya. Ya, kecilkan skalanya, baru di sini akan terlihat wave ya. Wave itu gelombang. Satu wave itu harus terbentuk dari satu bukit dan satu lembah. Itu baru dikatakan satu wave, dan itu baru terbentuk structure marketnya ya. Langsung kita identifikasi aja. Contohnya seperti ini. Di sini ada low ya. Kita tarik ke high-nya. Ke low-nya lagi, terus ke high-nya lagi. Nah, di sini ini baru tercipta satu wave atau satu gelombang. Nah, kita identifikasi gelombang berikutnya. Tinggal lanjutkan aja. Nah, di sini kita baru mendapat structure market eksternalnya ya. Kita baru mendapat structure market eksternalnya. Nah, untuk konfirmasinya apakah structure marketnya ini bullish atau structure marketnya ini bearish ya, itu ada tekniknya. Untuk mengidentifikasinya ada tekniknya. Saya sendiri menggunakan teknik Smart Money Concept. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah konfirmasi dan validasi dari structure marketnya. Contohnya seperti apa? Nih, kita ilustrasikan terlebih dahulu ya. Kita ilustrasikan terlebih dahulu. Di sini, nah, market sedang up ya, katakanlah sedang up. Kita mendapat satu gelombang atau mendapat satu wave ya. Nah, oke, kita tandai dulu di sini sebagai high-nya, high yang sudah ter-breakout ya, maka di sini terbentuk breakout structure. Oke. Nah, kita asumsikan low-nya di sini. Ini low sebelumnya ya. Nah, low terbarunya di mana? Di sini. Oke. Nah, kita asumsikan bahwa sudah terjadi satu gelombang atau satu wave. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini high yang sebelumnya sudah ter-breakout, maka terkonfirmasi sebagai breakout structure kalau misalkan trennya lagi bullish ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini belum terbentuk high-nya. Low-nya sudah mulai terbentuk.
ketika dia nge-breakout, nah ketika di high ini, ketika di high yang sebelumnya dia turun terus pullback lagi ke atas dan nge-breakout high sebelumnya, itu dikatakan sebagai breakout structure. Low-nya sudah terbentuk tapi high-nya belum terbentuk. Nah, untuk mengidentifikasi high-nya terbentuk, kita tinggal tunggu pullback aja ya. Nah, kita tinggal tunggu pullback seperti ini. Bentar ya. Nah, sebentar, agak sedikit nge-lag ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika high-nya sudah di breakout dan low-nya sudah terbentuk, maka untuk mengidentifikasi high-nya, nah, dia harus pullback dulu seperti ini. Ya, dia harus pullback dulu seperti itu. Baru di sini high-nya menjadi valid ya. Nah, high berikutnya ini menjadi valid. Di sini kita tandai sebagai higher high ya. Higher high. Di sini higher low ya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk melanjutkan struktur market berikutnya, ketika dia pullback seperti ini, dia harus ambil high-nya atau dia harus ambil low-nya untuk validasi dari struktur marketnya. Asumsikan high-nya yang di breakout, maka higher high yang terbarunya ini terkonfirmasi breakout structure. Konfirmasi breakout structure. Nah, maka kita di sini menemukan structure market dengan dua wave ya. Dengan dua wave. Nah, ini yang dikatakan dengan structure market. Tapi structure market tidak semudah itu ya. Selain ada change of character, breakout structure, dan juga ada inducement. Mungkin untuk inducement saya bahas sekilas aja. Untuk lebih detailnya mungkin di next video ya, sobat traders. Nah, oke. Di sini sudah terbentuk higher low yang barunya. Ya, di sini sudah terbentuk higher low yang barunya. Nah, seperti ini. Asumsikan dia pullback, sama ya seperti sebelumnya. Asumsikan dia pullback, baru di sini terbentuk high-nya lagi, higher high-nya ya. Setelah dia terbentuk higher high seperti ini, otomatis untuk validasi dari struktur marketnya sama seperti yang tadi, harus di breakout higher high atau higher low-nya untuk melanjutkan struktur marketnya atau untuk perubahan struktur marketnya. Nah, di sini karena pergerakan market atau struktur market itu tidak sesimpel itu, pasti ada yang namanya inducement ya. Kita akan identifikasi bagaimana terbentuknya inducement. Nah, di sini sudah terbentuk higher high dan sudah terbentuk juga higher low. Otomatis untuk validasi marketnya dia harus nge-breakout high atau nge-breakout low. Nah, tapi kondisi sekarang, bentar teman-teman, ini nge-lag ya jaringannya. Aduh. Nah, nge-lag guys. Nah, oke. Nah, ternyata market tidak nge-breakout high dan juga market tidak nge-breakout low. Ya, di sini ketika naik segini, market udah turun lagi. Ya, udah turun lagi dan nge-breakout low dari pullback-annya ini. Ya. Kan higher high-nya di sini, higher low-nya di sini. Tapi dia nggak nge-breakout high, nggak nge-breakout low. Dia nge-breakout low dari pullback-nya. Maka di sini teridentifikasi sebagai inducement. Inducement. Nah, setelah terbentuk inducement,
maka untuk high dan low yang validnya itu berubah. Tidak lagi di sini untuk high-nya, dan untuk low-nya tidak lagi di sini. Ya. Di mana high dan low-nya? Untuk high-nya sudah teridentifikasi ya ketika dia nge-breakout low dari pullback-an sebelumnya. Nah, untuk low-nya tunggu dia pullback dulu. Setelah dia pullback, maka kita bisa identifikasi bahwa pullback-annya ini adalah low yang valid dari wave engagement-nya. Ya. Low dan high-nya pindah ke sini. Baik, nah untuk meneruskan struktur marketnya, ini juga sama. Harus nge-breakout high, ya, atau dia nge-breakout low-nya. Seperti ini. Kalau dia breakout high-nya, ya, maka di sini sudah terbentuk breakout structure lagi. Ya, jadi untuk pembentukan breakout structure setelah terjadinya engagement tidak perlu lagi nge-breakout high yang ini. Ya, tidak perlu karena sudah terbentuk engagement dan juga sudah terbentuk high engagement-nya. Jadi untuk breakout structure itu hanya perlu nge-breakout high dari engagement-nya. Begitupun sebaliknya, untuk change of character itu tidak perlu lagi nge-breakout low yang ini. Karena ada low terbaru yang dibentuk dengan adanya engagement. Ya, di sini. Jadi untuk change of character hanya perlu nge-breakout low yang terbarunya aja, yang di sini. Ya. Nah, jadi apa fungsinya dari engagement itu sendiri? Fungsi dari engagement itu sendiri sebetulnya banyak banget yang mengatakan bahwa engagement itu adalah manipulasi harga. Tapi saya agak sedikit kurang setuju, atau saya lebih senangnya engagement itu bukan sebagai manipulasi harga, tapi sebagai validasi untuk struktur market baru, atau validasi untuk pembuatan struktur market barunya, ya, atau untuk memperkecil pergerakan range-nya. Jadi untuk nge-breakout dia bikin breakout structure itu nggak perlu ke high yang tinggi sebelumnya, cukup nge-breakout high yang sudah terjadi engagement. Jadi engagement sendiri untuk memperkecil range dari pergerakannya, ya. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa engagement adalah manipulasi harga, tapi saya agak kurang sepakat gitu ya. Saya lebih senangnya engagement itu adalah sebuah struktur market untuk memperkecil range-nya, ya, untuk memperkecil range-nya dan juga untuk mempercepat terbentuknya struktur market baru yang valid. Nah, seperti itu ya. Ini adalah gambarannya, ya, gambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita identifikasi di market, ya, apa yang terjadi dengan market di hari ini, ya. Nah, di sini high-nya sudah terbentuk, ya, high-nya sudah terbentuk di sini, dan low-nya juga sudah terbentuk di sini, ya. Nah, ini, ya. High-nya ini ada di harga berapa ya? 3506 sampai 2955. Oke, nah yang terjadi di market adalah ketika dia ambil high-nya, ketika dia membentuk high-nya, dia pullback turun ke bawah. Tapi pullback-an ini dia nggak nge-breakout low. Ya, dia nggak nge-breakout low-nya, dia udah pullback lagi ke atas, tapi tidak menembus high-nya. Oke, tidak menembus high-nya. Dia sudah pullback lagi, ya. Dan low dari pullback-an ini sudah di breakout. Artinya di sini terbentuk engagement-nya, ya. Terbentuk engagement-nya. Nah, ini berdasarkan external structure-nya, ya. Di sini terbentuk engagement-nya. Untuk high dan low yang validnya tidak lagi di sini. Untuk low-nya tidak lagi di sini. Di mana? Di sini, karena sudah terbentuk engagement, ya. Nah, ini high dan low-nya. Baik, ya. Nah, kita lihat nih, sebetulnya di sini sudah masuk dalam kategori ketika terbentuk engagement ini, ya, sudah termasuk dalam kategori internal, ya. Ini internal. Nah, di bagian ini adalah bagian internalnya, ya. Nah, kita lihat dalam satu wave ini, apakah high engagement-nya di breakout atau tidak?
ya. Nah, kita lihat lebih jelas lagi. Nah, ternyata high dari inducement-nya ini berhasil di breakout. Artinya apa? Artinya di sini sudah terjadi break of structure bullish. Kenapa break of structure bullish? Ya kita tinggal lihat aja dari structure market sebelumnya. Di sini kan, aduh nge-lag ya. Di sini kan naik terus ya, naik terus. Nah, otomatis dalam structure market untuk trennya ini lagi tren bullish atau structure marketnya lagi bullish. Nah, di sini dikonfirmasi lagi di H4-nya berdasarkan eksternal structure-nya udah bullish juga ya, udah bullish juga. Maka ini menjadi high yang valid dan ini menjadi low yang validnya. Tapi kita perlu identifikasi juga berdasarkan internal structure-nya ya. Untuk apa kita mengidentifikasi internal structure? Untuk mengambil langkah yang lebih cepat ya, untuk mengambil langkah yang lebih cepat atau untuk masuk ke market dengan lebih cepat seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita melihat berdasarkan eksternal structure-nya, itu kita bakalan bukan sulit ya, cuman bisa dikatakan lama gitu untuk ambil momennya. Makanya kita perlu mengidentifikasi internal structure-nya juga ya. Nah, kita identifikasi nih internal structure-nya. Di sini high-nya, di sini low-nya. Nah, high-nya tidak di breakout di wave pertama ini ya, tidak di breakout di wave pertama ini. Dia sudah pullback, terus naik ke atas lagi. Nah, pullback-nya di sini diambil ya. Pullback-nya di sini diambil dan di sini sudah aduh nge-lag lagi ya. Sebentar. Nah, di sini pullback-nya sudah diambil ya. Dan di sini sudah teridentifikasi sebagai inducement barunya ya. Teridentifikasi sebagai inducement barunya. Maka untuk high dan low yang validnya di mana? Kita tinggal lihat aja dalam satu wave ini yang di breakout-nya yang di mana? Nah, ini guys. Ini high terbarunya dan ini untuk low terbarunya ya. Kita hapus dulu karena kita sudah menentukan juga untuk wave-nya. Ini high-nya ya. Di sini inducement. Di sini inducement, di sini high-nya, di sini low-nya. Kita tinggal lihat lagi mana yang di breakout, high-nya atau low-nya yang di breakout dalam structure market inducement-nya ya. Kita tinggal lihat mana yang di breakout-nya. Nah, di sini ternyata high inducement-nya yang di breakout, maka di sini sudah teridentifikasi sebagai bullish trend ya berdasarkan internal structure-nya. Sebentar. Nah, oke. Maka untuk low dan high yang validnya di mana? High yang validnya di sini. Untuk low validnya di sini. Nah, bukan lagi di sini. Ya, ini udah tidak berlaku lagi. Ya, untuk pergerakan dari structure marketnya. Nah, kita lihat high dan low-nya di sini sudah terbentuk. Ya, high dan low-nya di sini sudah terbentuk. Kita tinggal identifikasi lagi aja high atau low yang di breakout-nya untuk penerusan dari trennya. Nah, di sini berdasarkan external structure-nya, ya, ini low-nya sudah di breakout, ya, low-nya sudah di breakout di time frame H4. Maka di sini sudah terkonfirmasi sebagai tren bearish ya teman-teman di H4-nya. Jadi untuk kenaikan H4 sekarang ini sebagai koreksinya saja kalau kita lihat berdasarkan external structure-nya. Ya, karena di external structure sudah terkonfirmasi sebagai tren bearish dengan di breakout-nya low di 3294 ya. Nah, untuk zona entry-nya seperti apa? Ketika kita sudah mencari tahu structure marketnya, tugas kita adalah mencari zona entry. Ya, untuk menentukan zona entry itu banyak alat, banyak metode yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya apa? Kalau misalkan menggunakan Fibonacci retracement, ya, itu teman-teman bisa identifikasi dengan menggunakan Fibonacci retracement, ya, di zona golden ratio ataupun zona OTN-nya. Itu satu.
Yang kedua, teman-teman bisa identifikasi zona entry-nya menggunakan technical smart money concept. Ya, di mana letak entry-nya? Letak entry-nya itu di order block dan juga fair value gap. Tapi perlu diingat, order block dan fair value gap yang high probability itu harus ada 3 indikator ya. Untuk entry dengan smart money concept itu ada 3 indikator yang harus teman-teman perhatikan. Adanya break of structure, adanya fair value gap, dan juga adanya order block. Maka itu bisa dikatakan sebagai PDA yang high probability. Kalau di antara 3 itu tidak ada salah satunya, maka tidak bisa dikatakan sebagai zona entry yang high probability. Ya, mungkin untuk zona entry kita bakalan lanjutkan di next video. Untuk sekarang kita hanya di structure marketnya dulu ya. Ibaratkan teman-teman dan sobat trader, untuk basicnya dulu ya, untuk basicnya dulu. Nanti setelah structure marketnya sudah dipahami, baru kita masuk ke zona entry-nya. Cara entry-nya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan di next video. Dan buat teman-teman semuanya, sobat traders juga yang mau pembelajaran lebih intens lagi, bisa langsung aja gabung di grup fasilitas kelasnya. Karena di DMAX sendiri kita ada fasilitas grup yang dimana menyediakan edukasi, bimbingan, dan juga signal harian gratis ya. Untuk cara masuk ke fasilitas grupnya, Bapak Ibu bisa hubungi trading advisor-nya, atau Bapak Ibu bisa kontak admin yang ada di tertera di video ini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kita lanjut di next videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak.